Zoom yang kita umpang pada petang ini. Jadi pada waktu ini saya mau serahkan masa dan tempat ini kepada Pastor Esen Chong. Silakan Pastor. Oke, selamat malam kepada semua. Saya harap suara saya cukup jelas. Jelas, Pastor. Oh, jelas. Oke. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih kepada Pastor Laidis ya. Dan terima kasih kepada Jure ini ya, Jure ini. Terima kasih kepada Soliman. Terima kasih kepada Pastor Elder Padis juga. Dan lagi terima kasih kepada Elder Bengkon. Dia yang awal tahun ini diaturkan ini seminar. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Ya, Elder-elders, pemimpin-pemimpin, dan semua anggota yang hadir. Lagi saya sangat terima kasih kepada Pastor Laidis ya sudah balik dari pelajaran yang di Bangkok ya. Ya dulu selalu saya pun bekerja sama dia dan untuk kita jalankan seminar. Puji Tuhan dia sudah balik Sabah. Ya. Saya besok saya akan ada satu live di Facebook untuk tentang sihir pukul 4:30. Kalau kamu senang boleh join juga itu. Tajuknya ialah bagaimana Tuhan jawabkan berdoa kita. Ya, bagaimana caranya Tuhan jawab doa kita. Banyak kali kita berdoa, kita rasa mana itu jawaban ya. Jadi besok petang pukul 4:30 di Facebook Live saya sama anak saya Vivian Chong kami akan live di sana. Oke. Tapi malam ini ya sangat terima kasih dalam masa yang Anda bagi kepada saya dan kita akan belajar bersama-sama tentang iman. Oke. Dan saya mau share dulu sebenarnya. Okay. Oke, saya mau share sampai screen dulu ah. Oke, boleh nampak screen saya? Boleh, Pastor. Oke, good. Bagaimana muka saya boleh nampak? Tidak nampak kok, Pastor. Oke, artinya ada screen di atas muka. Oh, oke. Oke, nampak sudah. Nampak sudah. Ada sudah? Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita balik kepada seminar ini di dalam Rom pasal 12 ayat 1. Inilah ayat yang intinya ialah bagaimana ya saudara dan saudara Allah sangat baik kepada kita. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu korban hidup yang khusus untuk Allah. Jadi inilah kita mau belajar berkomanan yang hidup. Dan kita sudah bincang sudah mesti ada iman dengan kehidupan yang beriman. Untuk kita mau bagikan, kongsikan hidup kita yang korban punya,
kita mesti ada iman ini. Saya mau mulaikan ini satu cerita. Cerita ini ialah ada satu orang muda yang orang putih ialah kerja di office yang dia sangat bangga. Dia sangat sombong sikit juga ini orang putih ini. Namanya ialah Walker. Okay. Dan selepas dia siap kerja, dia turun pergi ambil duit di ATM sana. Dan di ATM sana, dia jumpa satu Indian yang sedang ambil duit juga. Dia di belakang. Dan lama-lama dia tunggu-tunggu. Macam ini orang Indian ini lambat ini ambil duit. Dia terus soal dia. Kenapa kamu di Amerika ini? Ini Amerika ini. Ini duit keambil pun US dollar ini. Kenapa kau sini? Bikin susah kami sini orang Amerika ini. Susah mau kerja. Kamu datang sini, ambil kami tempat kami punya kerja. Dia marah dia ini orang muda ini. Dia bilang, lebih bagus kau lari, kau pulang India, ya, fly away kamu, terbanglah balik India. Saya tidak senang sama kamu. Dan kemudian hari, ini di office dia, itu bos buat satu umuman. Dia bilang, kita punya company ini mulai ada sediaan besar untuk mau majukan. Saya yang bos, tapi saya ada satu bos yang lebih besar. Saya akan introduce kepada kamu yang bos yang baru ini. Dan bila ini bos yang lama introduce, ini Indian pula yang jadi bos baru di dalam office ini. Terkejut ini orang muda. Ini orang muda tengok dia tidak boleh percaya. Inilah orang Indian saya marah punya. Dia jadi bos saya. Ya, dia waktu itu bos buat umuman, dia duduk di belakang kursi meja sana itu. Tidak peduli itu umuman. Tapi telinga dia dengar. Dan bila timbul ini orang Indian yang jadi bos yang baru, dia sangat terkejut. Saya sudah marah dia. Dan dia tegakkan diri sendiri. Macam sembung begitu. Tapi itu bos nampak dia sudah bos baru. Inilah orang muda yang marah saya itu di ATM mesin sana itu. Sekarang saya mau panggil orang muda di office saya. Terus ini bos baru, ini Indian, ini dia panggil orang muda ini. Orang muda ini dia pun tidak mau kalah. Dia tetap mau marah ini orang Indian yang bijak tanah Amerika. Dan bila dia masuk office, kau tengok tangannya. Masih sangat garang. Dan itu bos tidak peduli dia. Dan itu bos masa itu dia kasih tenang itu orang muda. Dia bilang, kamu di office ini, saya yang manajer ini. Kau harus patuhi ini undang-undang. Kita tidak boleh pandang rendah kepada orang. Inilah kita punya kita punya tim di dalam office ini. Tidak boleh pandang rendah kepada orang. Dan itu bos suruh dia keluar. Dan ini bos baru yang sampai sini ini ada meeting sama bos yang baru ini. Bos lama yang mau meeting sama bos yang baru. Tapi ini orang muda. Dia intip-intip di jendela sana. Apa ini bos dan bos lama dan baru pinjang. Dan ini bos lama dibilang ini company kita mau kasih buangkan berapa orang di
di company ini. Sebab ini company sudah alamikan masalah. Okey, itu bos baru bilang, "Bah, mari kita sedia bagaimana kita mau laksanakan itu." Dan itu orang muda dengar, "Hah, memang ini bos baru mau buang nama saya ini." Dan sebelum ini orang muda, ini bos mau goreng sotong dia. Dia mau kasih rusakkan ini office. Ini keadaan office ini. Dan kemudian hari, ini bos baru dia ada jemput investor dari luar negeri untuk masuk ini company. Dan ini orang muda bilang, "Ngamlah ini. Siapa yang goreng siapa ini? Saya mau kasih rusakkan mereka punya meeting ini." Dan orang muda ini dia ambil itu racun. Dia pergi simpan di makanan yang untuk meeting ini. Itu makanan dia tuang sikit sana. Itu minuman pun dia tuang. Dan tengoklah siapa yang buang siapa. Siapa yang goreng siapa. Jadi ini orang muda, dia sangat yakin ini. Dia tidak takut, dia mau lawan sampai habis-habis. Dan ini orang yang investor datang sudah. Ada 3 orang. Dia memang sign itu dokumen. Sign itu dokumen untuk mau bersama-sama kerja sama ini company. Dan sudah sign sudah, mereka mulai makan. Kamu tahulah. Bila mulai minum sudah, ini investor, ayo sakit perut. Apa ini ya? Kenapa sakit perut ah? Dan tidak lama, yang 2 itu investor pun sakit perut. Terus dia memang tidak dapat makan. Dia memang terus pergi cari dokter. Dan ini bos yang baru ini, dia nampak ini orang muda punya perbuatan itu. Dan orang muda ini, dia sudah sebelum ini bos mau kuring dia sudah buat surat. Dia masuk bos punya office, dia bilang, "Inilah keputusan saya." Ini Walker namanya, kan? Dia bilang, "Bos, saya mau resign." Bos bilang, "Kamu duduk dulu. Saya bagi kau pilihan. Saya tidak mau benci kamu. Saya tidak mau marah kamu. Dan ini bos, dia sangat apa? Dia sangat buat sesuatu yang terkejut ini orang muda. Ini bos bilang, memang ini company kami mau buang berapa orang. Saya tidak mau buang kamu. Saya tahu kau benci. Tapi saya tidak benci kamu. Saya mau kamu masih kerja di sini." Terkejut itu orang muda. "Hah? Kamu masih mau saya kerja sini?" "Ya," itu bos bilang. "Sebab saya mau kau terus kerja sini untuk buat baik." Dan itu orang muda sangat terkejut. "Saya tidak mau kamu benci orang," itu bos bilang. "Saya mau kamu ubah kau punya sifat. Dan kalau kamu suka kerja di office ini, company sini, ubahlah kamu punya sifat dan kerja di sini." Dan itu orang muda betul-betul tertarik dari bos punya keputusan. Wah, ini bos, saya marah dia di ATM sana, ambil duit. Saya pun mau kasih mati dia. Dia memang, tapi mereka tidak marah saya. Mereka ampuni saya. Sampai itu bos bilang, dia mau menerima saya balik kerja sini.
Dia tidak mau kuring saya. Wah, ini orang muda. Betul-betul ubah habis. Dia bilang, minta maaf bos. Saya betul-betul mau ubah sifat saya. Sebab kamu yang begitu baik hati. Saya pun kena ubah. Itu bos bilang, kalau saya kuring kamu akan keluar di dunia. Kamu akan teruskan untuk benci-benci orang. Tapi saya tidak mau kamu begitu. Saya tidak mau tanamkan ini di dalam hati kamu. Saya mau kamu ubah. Jangan ada pilih kasih. Ya bos, saya paham. Saya tahu kamu yang begitu baik hati. Saya tidak mau buat lagi begitu. Saya mau ubah. Terus dia shake hand sama itu bos. Dia bilang, bos, minta maaf. Sepatutnya saya yang minta maaf. Tapi ini bos yang begitu baik. Terima kasih bos. Kamu betul-betul akan ubah hidup saya sampai selama-lamanya. Saya akan bawakan inilah pelajaran kepada orang. Saya akan ajar orang ikut cara ini. Ya, inilah pelajaran yang kita dapat belajar. Iman yang Tuhan mau kita ada dalam korban yang hidup ini, Tuhan mau kita serahkan iman ini kepada orang yang tiada iman. Tuhan mau kita sambung ini seperti orang muda ini supaya dia akan ubah dan ubah. Sama juga kita. Tuhan mau kita beriman kepadanya untuk kita jalankan korban yang hidup itu. Kita tahu korban yang hidup ini perlukan iman. Kalau tiada iman, kita tidak dapatkan mengikutkan janji Tuhan. Ya. Kita tahu Abraham hidupnya. Dia penuh iman. Banyak kali kita lihat Abraham, ya dalam segi kita lihat dia, dia benar orang berdosa. Tapi kenapa Tuhan panggil dia Papa Iman? Terkejut saya. Papa Iman, dia berdosa punya Papa. Tapi Tuhan bila panggil dia Papa Iman, maknanya sangat dalam ini. Memang Abraham ini layak jadi Papa Iman. Ya, kenapa? Sebab betul-betul Abraham ini, dia ialah sebagai bapa. Dia sebagai anak juga Abraham. Anak kepada bapa di sorga. Dia begitu jujur kepada bapa di sorga. Dan dia begitu jujur sebagai bapa untuk Isaac-nya. Dan bila dia serahkan Isaac-nya kepada Tuhan untuk korban itu, dia betul-betul percaya Tuhan. Dia seperti Bapa Allah yang bagi Yesus kepada dunia. Bayangkan Bapa Allah bagi Yesus kepada dunia. Itulah iman itu. Inilah Abraham pun begitu juga. Dia sebagai bapa dan anak Isaac itu bila Tuhan minta, dia rela untuk mau bagi kepada Tuhan. Dia ialah cermin kepada Tuhan ini. Itulah dia dipanggil Bapa Iman ini. Ya, dia ialah layak untuk membawakan commission ini, panggilan dari Tuhan untuk menjadikan Bapa Iman, untuk mengajarkan kita. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 11 memang ada banyak nama-nama yang membawakan iman seperti Ayub, ya. Ayub apa yang dia punya sebutan
For I know my Lord liveth. Walaupun semua hartanya yang sudah hilang. Bayangkan 7,000 ini domba semua mati karena serangan syaitan ini. Itu 3,000 unta. Ya, 3,000 unta ini sebagai 4-wheel drive ini. Bayangkan kamu ada 3,000 4-wheel drive. Kamu memang sangat kaya ini ya kalau kamu ada 3,000 4-wheel drive ini. Ya, dia ada lagi lembu yang ada 500. Dia ada keledai 500. Semua ini mati. Tetapi apa yang dia sebut? For I know my Lord liveth. Saya tahu Tuhan yang hidup ini. Dia tidak biar saya susah begitu. Dan bayangkan Ayub ini anaknya semua hilang. 10 anak, 3 perempuan, 7 lelaki. Semua mati. Tetapi Tuhan, sebab iman dia, syaitan tidak boleh ganggu juga. Syaitan tidak boleh goncang dia jatuh. Sampai Tuhan kembali dia 2 kali ganda. Bayangkan 7,000 menjadikan 14,000 domba. 3,000 unta menjadikan 6,000 4-wheel drive. Bukan main ini, 6,000 4-wheel drive. Ya. Dan 500 lembu menjadikan 1,000 dan 500 keledai menjadikan 1,000. Semua balik dan Tuhan bagi dia balik apa? Itu anaknya yang 10. Ya. Inilah iman-iman yang sangat perlu ini. Yes. Coba kita lihat Musa. Musa ialah memang dia lahir kena jaga besar di istana. Tetapi Tuhan nampak dia ada iman. Tidak dia punya iman yang Tuhan boleh guna dia. Dan bayangkan waktu dia lari dari Mesir sebab dia guna satu batu pergi mati itu orang Mesir yang marah-marah orang Israel yang jadi hamba itu. Dibilang kamu yang bully ya, kamu keratak kami punya orang Israel yang kerja sini sebagai hamba. Saya ambil batu saya kasih mati kamu. Dan betul-betul bila dia kasih mati itu orang Mesir dia lari. Ya. Dan Tuhan yang sama dia itu. Tuhan yang bubut dia. Ikut dia sambil bawa dia untuk 40 tahun. Jaga di pasir gurun sana domba. Dan Yesus kenapa suruh dia di sana 40 tahun? Untuk latih dia punya iman. Bayangkan ini. Supaya dia boleh bawakan orang Israel keluar dari Mesir. Bayangkan untuk melatih iman mau 40 tahun. Dia punya sifat. Betul-betul ini Musa ini apa sifat dia? Hot temper. Panas apa? Very hot temper punya. Ya. Dan Tuhan tahu inilah mau ubah dia. Musa gunakan manusia punya cara untuk atasikan masalah. Itu bukan Tuhan mau. Dia bilang itulah dia gunakan patuh untuk dan dia berani. Ya. Itu maksudnya apa? Dia tidak ada iman. Memang kita sudah banyak kali tahu Musa punya cerita. Tapi kita boleh undul balik untuk belajar kenapa dia ada iman. Tuhan tidak mau kita buat apa yang kita suka untuk Tuhan punya kerajaan. Tuhan tidak perlukan manusia yang begitu. Tuhan tidak perlukan kita pengetahuan.
Tuhan tidak perlu kita punya keberanian. Tuhan tidak perlu kita punya pangkat. Tuhan tidak perlu kita punya uang. Tuhan pun tidak perlu kita punya imajinasi yang tinggi. Dan banyak lagi. Tuhan tidak perlu sesuatu pun. Dan Tuhan boleh buat sesuatu. Tuhan mau bawakan Musa keluar dari Mesir untuk dia apa? Mau latih dia punya iman. Dan bila sudah di dalam pasir gurun, kamu tahu, Tuhan tidak cakap sama dia 40 tahun. Bayangkan Musa tidak cakap di pasir gurun, dia hanya cakap sama domba-domba saja. Mungkin dari sana 40 tahun, dia cakap-cakap sama domba sampai dia punya cakapan pun sudah ubah, sampai dia tidak pandai cakap. Ya, dari sana ada berkaitan tentang dia punya cakapan itu. Dan bila Tuhan bilang, saya mau kamu lepas 40 tahun, Tuhan baru muncul ya melalui itu apa? Itu pokok yang berapi. Lalu cakap sama dia, kamu mesti pergi bawakan orang Mesir keluar dari, orang Israel keluar dari Mesir. Dan apa Musa buat? Dia terus tiarap di atas tanah untuk hormat Tuhan. Dia tidak berdiri. Dia terus tiarap di atas tanah. Dia limpang di tanah sana untuk hormat kepada Tuhan. Selepas 40 tahun dia rasakan Tuhan punya kuasa. Dia ikut Tuhan. Dia apa itu? Dia sudah ada iman untuk harap kepada Tuhan. Dia sudah ada iman mau bawakan orang Israel keluar. Bila Tuhan perlukan Musa, bukan Musa yang punya kuasa yang bawa keluar orang Mesir. Tuhan juga itu bukan Musa. Tapi Tuhan perlukan itu iman yang di dalam hidup Musa. Dan Musa hanya perlu kerjasama sama Tuhan. Hanya satu saja. Musa bagi tahu Tuhan. Tuhan, I cannot speak well. Saya tidak dapat memboros baik. Dan orang tidak mau dengar kepada saya. Itu bukan masalah Tuhan. Asal kau ada iman, apa saja yang tidak pandai memboros, patu pun pandai memboros, ular pun pandai cakap. Kalau Tuhan mau laksanakan sesuatu. Biasanya bila manusia mau buat satu rancangan, kita mau sedia, contohnya mau pergi perang, kita mau sediakan senjata, kita mau sediakan manusia yang banyak, kita mau lebih banyak orang lebih bagus. Tuhan ialah Tuhan. Tuhan tidak perlu sandal kepada manusia yang banyak. Dia tidak perlu mau sandal kepada senjata-senjata yang canggih. Dia tidak perlu ini atomic bomb ya yang manusia cipta. Dia tidak perlu drone. Yesus boleh buat daun sebagai drone terbang. Inilah Tuhan. Ya, Musa sudah mulai ada iman yang Tuhan perlu. 40 tahun Musa di dalam sana itu, dia sudah kasih baik dia punya sifat yang pemarah. Dia sudah tidak lagi seperti dulu. Apa yang dia mau buat, dia buat. Semua ini dia serah kepada Tuhan.
Inilah iman yang kita perlu. Dan tidak tahu kita punya iman. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu berapa lama dia mau latih kita punya iman. Kalau kita lihat Yesus di sini, seperti contoh kepada iman kita, semua dia ada. Yesus punya iman ialah cukup. Ya, semua dia cukup. Dia memang jadikan satu contoh yang baik untuk kita. Dia memang tunjukkan iman yang korban punya. Boleh jalankan korban punya. Ya, itu kita sudah sangat biasa. Yesus adalah korban yang hidup. Yesus melakukan mukjizat kepada mereka yang menyalibkan dia. Cuma kita lihat satu-satu jalan yang Yesus jalan punya. Sampai mati dia harap kepada Bapanya. Banyak kali di dalam bumi ini dia mau mati. Banyak kali dia sebut ayat-ayat di Janjian Lama. Saya masih ingatkan Yesus waktu dia disalib. Dia bersebutkan yang terakhir punya ayat di salib itu. My God, my God. Ya, di dalam Amsal 22 itu. Amsal 22. Ialah Yesus kutipkan my God, my God. Itulah satu nyanyian ini. Yesus kutip. Artinya Yesus nyanyi waktu dia mati. Adakah kita sanggup nyanyi begitu beriman kepada Tuhan? Seperti Petrus pun nyanyi di penjara. Ya, mereka menyanyi di penjara. Ya, kita tahu COVID ini sudah banyak di seluruh dunia. Bolehkah kita beriman kepada Tuhan? Kita harus beriman kepada Tuhan sebab kita sudah lihat banyak company sudah jatuh. Banyak orang tiada kerja. Di dalam Malaysia banyak orang lompat mati, bunuh diri. Sebab tiada kerja, tiada makan. Ribu-ribu orang lompat mati di bangunan yang tinggi. Tapi kita sebagai Kristian, adakah kita hilang iman kepada Tuhan? Di Amerika, orang yang dulu bantu aeroplane punya, pesawat punya, pesawat yang besar-besar. Bila COVID sampai di dunia sini, semua pesawat tidak dapat terbang. Semua simpan seperti mainan. Semua orang pilot ini tidak dapat lagi kerja. Apa mereka buat? Mereka pantu pas untuk cari makan. Dari pantu pesawat pergi pantu bas. Adakah kita begitu punya iman? Kalau kita sudah jatuh pangkat, kita bilang, Tuhan, angkat lagi saya pangkat yang tinggi. Bukan. Tuhan ada banyak jalan untuk kita. Bukan hanya ada pangkat baru kita ada makan. Tuhan ada banyak jalan. Yang penting ialah kita punya iman. Kita mesti sandal kepada Tuhan. Ya, dalam ini kutipan, untuk percaya bahwa 90% pendapatan kita dengan berkat Allah dapat merenggangkan lebih lama bahwa 100% memerlukan iman. Jadi artinya kembali pada Tuhan persepuluhan ini sangat perlu iman. Dan apa yang Tuhan balas kepada kita bila kita beriman kepada Tuhan, dia akan berkat kepada kita. Jadi ingatkan Tuhan bila kita percaya, dia ada banyak jalan. Tetapi mesti kita jangan
pilih apa yang kita mau. Kita mesti mau pilih apa yang Tuhan pilih untuk kita. Ya, banyak kali Tuhan jawab berdoa kita. Tapi kita tidak lihat itu doa sudah jawab. Kita mau lihat apa yang kita mau. Baru Tuhan, kita rasakan Tuhan jawab doa kita. Jangan kita fikir begitu. Iman itu ialah serah kepada Tuhan. Bila saya lihat ini William Colgate, dia betul-betul harap kepada Tuhan. Bila William Colgate masih muda, dia nampak ayat di Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 21. Di sanalah dia nampak Jacob kembali bersepuluhan. Di sanalah dia percaya kembali bersepuluhan itulah membawa berkat. Dan bayangkan bila dia dalam bisnesnya, dia kembali 10%, dia kembali 20%, dia kembali 30% bersepuluhan. Dan sampai 50% dia kembali bersepuluhan. Dan bayangkan, kamu lihat, Colgate di tiap-tiap kita punya rumah, di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap mana-mana ada Colgate. Itulah orang yang bukan Adventist. Ya, bukan hanya Adventist Tuhan berkat. Sebab Tuhan sudah janji siapa yang beriman dalam janji saya, itulah saya berkat. Inilah satu contoh yang William Colgate ini menjadikan contoh kita. Ya, untuk harap beriman kepada Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa mukjizat terjadi setelah persepuluhan dan bersambahan kembali kepada Allah. Ya, ingat, Tuhan akan berkat kita kalau kita sudah kembali persepuluhan dan bersambahan. Dan ingat, di dalam ayat Tuhan, kita lihat mesti kembali persepuluhan dulu. Banyak orang hanya bagi bersambahan, tapi tidak kembali bersepuluhan. Kalau orang buat begitu, dia tidak dapat berkat oleh Tuhan. Sebab Tuhan bilang, kembali bersepuluhan dulu, baru bersambahan, baru saya akan berkati kamu. Jadi ingatkan ini, jangan lupa. Apa yang Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab, itu sudah sempurna itu. Itu sudah tetap itu. Itu sudah Tuhan punya janji. Itu sudah Tuhan punya berkat itu. Tidak lari ini Tuhan. Dia mau kita saja yang ikut sama dia. Dalam 1 Raja 17 ayat 7 sampai 16. Sangat biasa ini janda, ya, dan ada satu anak yang kecil. Kita tahu waktu kemarau ini, si Elia ini dia lari dari itu raja yang mau kasih bunuh dia, kan? Dan memang Tuhan bawa dia pergi atas bukit. Di sanalah Tuhan ada satu sumber air untuk dia minum. Sampai kemarau sudah, Tuhan bilang, kamu balik pergi bandar. Di bandar sana yang bandar yang Raja Ahab punya istri, punya kampung itu, yang bandar itu. Dan di sana kamu akan jumpakan ini, janda ini, di dalam itu pintu gerbang itu, dan dia sedang pungut kayu api. Elia, kamu mesti pergi jumpa dia untuk minum air. Kalau dia bagi kau minum air, inilah perempuan, ini ialah janda yang kamu jumpa dia. Dan bila Elia, dia habis sudah air dia ada sana, di atas di atas bukit sana itu, dan dia selalu makan itu burung gagak yang hantar dia makan itu. Dan bila sudah habis, dia terus ikut Tuhan punya arahan, pergi turun, pergi bandar yang dekat laut ini. Dan di sanalah dia sampai pintu gerbang sana itu gate sana, dia nampak itu perempuan, itu janda yang sedang pungut kayu api. Dan terus dia panggil dia, ayah, dia bilang, boleh bagi saya minum air? Boleh. Dan sebelum dia pergi ambil air, dia terus sambung, boleh bagi saya makan?
Itu janda jawab, saya tidak dapat bagi kau makan. Sebab makanan tepung saya sudah akhir sudah ini. Saya tinggal saya sama anak saya makan. Tidak. Elia bilang, kau bagi saya minum dan kau buat kuih untuk itu tepung untuk saya makan. Dan si janda itu dia oke, dia bilang. Dia oke, oh. Sangat heran, oh. Dia kena gerakkan Roh Kudus, oh. Inilah pimpinan Tuhan ini. Sampai dia pergi buat. Dia tidak lihat ada lagi tepung, tinggal lagi. Minyak untuk memasak pun habis sudah. Bila dia habis, pagi Elia makan. Elia bilang, pergi masak lagi. Dan dia bilang, mana boleh masak lagi? Dia sudah habis, kau makan sudah. Dan dibilang dia pergi masak lagi kembali. Terus banyak dia tepat masak balik. Sambil dia memang masak makan, tahun-tahun dia memang masak sampai hujan sampai. Tahun-tahun dia memang makan dalam tampayan yang kosong itu. Tuhan buat mujizat. Nah, dia punya arahannya lah. Sarah itu makanan kepada Elia tolong makan. Elia ialah lambangkan Tuhan. Bila kita sampai tiada makanan dan kita berani sarah kepada Tuhan, itulah Tuhan punya mujizat akan mulai. Banyakkan manusia bila habis makanan, tinggal sikit lagi, Tuhan bilang minta sikit. Biasa manusia bilang tidak boleh. Tidak boleh. Saya mau makan ini. Tuhan kau tahulah kalau saya pagi kau saya mati ini. Ya, tapi Tuhan ialah lain tuh. Tuhan ialah mau ajar kita harap sama dia. Dari sanalah Tuhan akan tunjukkan mukjizat yang hebat. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Inilah tentang satu budak yang beriman kepada Yesus untuk dapatkan 5,000 lelaki yang makan. 2 ikan, ya, 2 ikul ikan dan 5 katul roti. Di sinilah kamu bayangkan cerita ini, saya sangat tertarik dari cerita yang Yesus simpan dalam Alkitab. Sebab budak ini waktu Yesus khotbah begitu ramai orang, lelaki 5,000, belum lagi kira perempuan dan budak-budak, mungkin ada 10,000 orang di atas bukit sana. Dan kamu bayangkan ini budak ini, dia budak miskin ini. Dan budak ini dia punya makanan ialah makanan miskin. Sebab bila kita cek latar belakang ini, budak ini bapaknya tangkap ikan punya. Dan sangat miskin. Mamanya tidak ikut dia pergi bukit sana untuk dengar Yesus khotbah. Dan tapi mamanya sedia itu makanan 2 sadak dan 5 katul roti untuk budaknya bawa pergi makan waktu tengah hari itu. Dan Tuhan tahu itu khotbah itu belajar memang limpas pagi sampai tengah hari sampai petang itu. Dan itu mama suruh budak ini bawa ini makanan pergi sana. Dan makan. Bila memang dia ada jam. Apa macam dia tahu bila mau makan. Mama bilang bila kamu nampak matahari di atas kepala itulah masa kamu makan. Dan bila budak ini pergi sana, begitu ramai orang. Bayangkan 5,000 orang. Ya, begitu ramai di atas bukit sana. 10,000 orang campur perempuan dan budak-budak. Dan kamu tahu budak ini duduk mana? Budak ini duduk di tepat-tepat dekat Yesus Kristus. Biasanya budak kita kecil ini bila pergi gereja mereka duduk jauh-jauh. Ya, jauh-jauh di gereja. Ujung-ujung di gereja sana. Bila mulai khotbah itu budak sudah keluar di gereja sana, lari sini lari sana sudah. Ya, ada budak yang begitu. Dan banyak budak punya sifat yang begitu. Yang kumpulan umum lebih begitu banyak budak lari sini lari sana. Ya. Tapi budak ini dia tidak lari sini sana, dia duduk di dekat Yesus. Ini artinya mama papanya ajar dia pergi sambayang, pergi di dekat Yesus Kristus. Di dalam gereja kita, berapa budak duduk di depan untuk dengar kita khotbah? Coba kamu hitung.
Cuma kita hitung berapa ramai budak duduk di depan khotbah. Yang budak yang dilatih oleh ibu bapaknya baru duduk di depan itu. Kalau yang tidak latih punya, mereka duduk di luar. Ya, jalan-jalan di luar. Budak ini sangat heran. Artinya mamanya betul-betul sudah ajar dia pergi sana dengar Yesus. Dia duduk di siling sana. Dan waktu Yesus khotbah, kamu tahulah, Yesus punya khotbah yang begitu lama, begitu menarik. Bayangkan 5.000, 10.000 orang dengar Yesus punya suara yang begitu kuat di atas bukit. Semua orang dengar. Ya, kalau kita 5.000, 1.000 kita mau speaker besar-besar. Ya, macam satu kereta begitu besar punya speaker, baru 10.000 orang boleh dengar. Tapi Yesus punya suara, orang tidak bercakap sikit pun. Kalau ramai orang cakap sana, mana orang mau dengar Yesus khotbah. Dan itulah budak ini begitu minat sampai matahari limpas kepalanya. Dia tidak sedar mau makan, dia tidak sedar mau lapar. Bila matahari sudah limpas lagi kepalanya, sudah mau petang sudah, dia pun tidak rasa mau makan. Bila Yesus yang berhenti, Yesus yang henti ini, dia yang henti, dia bilang, "Ma, murid-murid pergi cari makan untuk ini ramai orang." Hah? Murid-murid ya? Terkejut. Dia bilang, "Mana ada kita tempat cari?" Yesus bilang, terus kamu tahu Yesus punya murid, si Judas yang bendahari, dia bagi tahu mereka meeting ini, murid-murid meeting, dia bilang kami hanya ada 200 denari. Mana cukup makan? Itulah laporan dari bendahari itu. Yesus cuba dia bilang itu. Sambil Yesus cuba murid-murid Yesus, budak ini bila Yesus sebut makan, baru dia sedar itu makanan yang mama dia sedia. Ya, saya mau makan sudah. Dan bila ini budak mau makan, ada suara yang di kanan, ada suara yang di kiri. Yang kiri punya, dia bilang ikut mama punya arahan, makan kau punya tengah hari punya makanan. Dan suara yang di kanan punya, jangan makan dulu. Kongsikan kepada Yesus. Dan mana suara yang ikut, kiri ke kanan. Ya, yang kiri punya kau mesti makan, mesti ikut ibu bapa, hormati ibu bapa punya arahan, makanlah. Tapi budak ini dia ikut yang kanan punya, serah kepada Yesus. Dan bayangkan hanya 2 sadak. Kamu tahu itu sadak berapa besar yang Yesus mau apa? Yang budak ini mau kongsi kepada Yesus. Dia punya sadak hanya 2 inci atau 3 inci punya ikan ini. Bayangkan 2 inci, 3 inci, artinya dia ini kampung punya ikan. Ikan sapat atau ikan karuk ini. Ya, mau kongsikan kepada Yesus makan. Sebab dia miskin. Ya, saya pernah makan ikan karuk ini. Ya, dan ikan sapat. Ya, kecil-kecil ya. Waktu saya kecil, saya suka pancing ikan karuk ini. Di Kermensing banyak. Inilah kampung saya di KK. Ya, Kermensing banyak ikan karuk ini. Itu sungai sana dulu, itu sungai begitu cantik. Banyak ikan karuk kecil-kecil. Kami pergi pancing sioknya. Simpan umpan sekejap satu. Simpan umpan sekejap satu. Ya, kami bawa pulang rumah. Suruh mama saya goreng. Ya, makan ikan karuk. Ya, bayangkan ini budak. Dia sepatutnya dia tidak berani mau sarah kepada Yesus. Dia suruh itu Uncle Andrew, dia punya uncle itu, pergi kepada Yesus. Dan Uncle Andrew bilang, pergi kepada Yesus, kamu punya hanya 2 sadak 5 katul roti, boleh kasih begitu ramai orang makan? Tidak boleh ini. Kami punya 200 denari pun tidak cukup, kau biar cukup. Sebab kamu mau bagi Yesus, uncle-nya bilang, Uncle Andrew, saya pergi kepada Yesus. Tengok apa Yesus mau buat. Muridnya tidak percaya kepada Yesus boleh buat sesuatu. Dan bila Yesus dapat itu makanan, 2 sadak 5 katul roti, apa Yesus buat? Dia bilang, murid-murid, suruhlah orang duduk
satu kelompok 50, 100 orang satu kelompok. Nanti kita akan makan. Ini murid bilang, dari mana ini makanan? Duduk kelompok-kelompok. Mana orang punya makanan? Apa guna mau duduk kelompok-kelompok? Yesus bilang suruh. Dan Yesus punya muridnya tidak yakin. Dia suruh semua orang kamu duduklah 550, 100 satu kelompok. Nanti Yesus akan bagi kau makan. Dan bila sudah atur ramai orang kelompok-kelompok sudah, Yesus ambil itu makanan dan Yesus berdoa kepada Bapanya. Murid-murid sangat heran. Ini 5 katu roti, 2 sedak saja boleh makan begitu ramai orang. Dia memang belum nampak Yesus punya mukjizat. Yesus sudah habis berdoa sudah, Yesus bilang berbaris. Berbaris? Kami ada 12 murid, ini hanya ada 7 saja. Mana belum mau 12 orang berbaris. Berbaris, Yesus bilang. Dan Yesus ambil itu makanan, keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini dari mana? 9, 10, 20, 30, 50. Wah, itu murid nampak. Betul-betul baru ada iman percaya Yesus boleh buat mukjizat melalui iman budak yang rela sarak dia punya makanan kepada Yesus. Dia rela mau bagi kepada Yesus. Inilah iman budak belajar dari Tuhan. Mari kita didikkan anak-anak kita. Mari kita didikkan anggota-anggota kita. Supaya mereka ada iman. Mari kita tunjukkan kepada mereka kita ada iman. Supaya kita boleh membawa orang percaya. Kita boleh hidup dalam COVID ini. Kita mau bawa orang percaya Tuhan boleh bagi kita hidup. Ya. Dan bila Yesus sudah bagi makan semua itu, Yesus suruh muridnya pergi pungut semua balik. Dan 12 paku dia memang pungut. Dari semua dia memang pinjam itu paku dari orang yang petani yang pergi dengar Yesus khotbah. Dia memang bawa dia biar paku yang kosong pergi duduk sana sampai tidak dapat pergi kerja. Sampai dia memang pinjam dia memang punya basket-basket untuk simpankan sampai penuh itu makanan. 12 kaping yang lebih. Dan mereka kenyang-kenyang dari karuk. Tuhan berkat itu ikan jadi karapu. Wow, dia memang makan sedap-sedap. Inilah Yesus punya kuasa. Jadi karuk, jadi karapu. Wah, Yesus betul-betul dia memang sedap makan. Dan Yesus, apa yang dia buat akhirnya? Dia ambil itu makanan, dia bagi itu budak. Dia bilang, budak, bawalah makanan ini balik kepada mama. Kasih tahu mama, your mother is a good cook. Kamu mama sangat pandai masak. Inilah kami dapat makan semua ini. Wah, budak itu begitu gembira. Dia terus wow, ini satu mukjizat yang besar ini. 5.000 orang makan saya punya makanan. Saya mau bagi tahu mama saya. Wah, dia lari pulang. Bagi tahu mamanya percaya? Mana percaya? Siapa percaya? 2 sadang 5 katu roti 5.000 orang makan. Siapa percaya? Bukan senang mau percaya. Mama bilang kau tidak ada makan, kau ada bawa balik lagi, ada lebih. Kau tidak ikut arahan saya dan sekarang kau bilang 5.000 orang makan? Mana saya percaya? Budak bilang tidak percaya, kau pergi jiran sana. Semua jiran sudah pergi sana makan sudah. Terus mamanya keluar dari rumah, jiran bilang, mama ini, inilah bagus kau punya makanan. Semua orang jirannya pun sebut, wah masakan kau sangat sedap. Ramai kami makan. Wah mamanya pun bengong. Betul? Kamu makan saya punya makanan? Wah akhirnya dia baru percaya. Inilah Yesus punya iman yang membawa kepada budak. Budak itu membawakan kepada begitu ramai orang makan. Mari kita kuatkan kita punya iman. Ya. Tuhan berkata, buktikan aku
dan aku akan mencurahkan berkat sampai tidak ada cukup ruang untuk menerimanya. Ya, inilah Tuhan suruh kita cabar kepada Tuhan. Jangan takut, cabar kepada Tuhan dalam persepuluhan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Ini tetap punya Tuhan arahan. Cabar kita. Seorang yang adalah korban, ya, seseorang yang adalah korban yang hidup tidak pernah berhenti hidup dengan iman. Jadi mari kita guna iman kita untuk kita serahkan ya korban yang hidup kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti memberkati orang lain dalam kehidupan pelayanan. Yesus tidak henti, ya, tangannya tidak pernah berhenti membagikan berkat Tuhan dalam kehidupan memberi. Ya, inilah Tuhan Yesus Kristus sebagai contoh yang baik untuk kita. Iman ini sangat perlu. Ya, 3 hari yang lalu ada satu anggota, bukan anggota, ada satu RC anggota. Dia sudah lihat sebenarnya Facebook. Dia kenakan sawan. Dia pergi belajar di Keningau sana training jadi guru. Jadi training guru sana dia jatuh sampai 3 kali dia bersawan. Ya, dia pulang ke Ranau sana. Dia tidak tahu apa macam buat. Ya, berapa bulan dia sengsara. 2-3 bulan dia sengsara dalam sawan ini. Akhirnya kakaknya nampak masih ingat saya punya cerita bagaimana tentang sihir. Dia telefon saya, kakaknya namanya Hena. Ya, RC ini. Dia bilang, pastor, adik saya kena sawan. Sehari, minggu, 1 minggu, berapa kali dia jatuh sawan. Tadi saya bilang, Pak, mari saya interview kamu. Saya interview mereka, akhirnya saya tahu dia kena orang buat sihir. Di sekolah, menjadi guru pun orang benci, orang cemburu. Mau buat dia tidak dapat sambung belajar jadi guru. Sampai dia jatuh-jatuh seperti orang yang bersawan. Saya terus bawa mereka berdoa. Saya di KK, mereka yang di Ranau. Saya ajar mereka berdoa. Cara yang betul punya. Cara yang Tuhan boleh jawab punya. Cara yang syaitan kalah punya. Dan bila saya sudah berdoa malam itu, besok saya tanya dia, bagaimana adik kamu? Pastor, saya bilang adik tidak sawan lagi. Adik saya sudah sembuh. Dan saya tunggu lagi hari ini, saya WhatsApp dia lagi. Bagaimana anak kamu? Saya tanya mamanya. Ya, pastor, dia ada lagi sawan. Betul, mereka percaya betul apa yang saya ajar mereka. Saya bilang, kau jangan gunakan berdoa kamu melalui cara kau punya gereja. Ikutlah Alkitab punya. Ikut Alkitab saja. Sebab di sanalah Tuhan akan sembuhkan kamu. Dan betul-betul dia sudah sembuh. Hari ini dia bilang, puji Tuhan. Tuhan betul-betul sayang dan kasihan saya. Saya sudah sembuh dari orang yang buat. Saya sudah ada percaya kepada Yesus. Saya bilang nanti satu hari saya akan kirim pastor yang dekat Ranau sana pergi melawat keluarga kamu untuk ajar kamu. Ya, dia bilang pastor. Dia bilang tidak pernah alami mukjizat melalui iman mereka percaya kepada Yesus. Asal orang yang percaya kepada Yesus, Yesus akan sembuhkan mereka. Bukan saya yang sembuh. Saya tidak ada kuasa. Saya sangat terima kasih sejak saya keluarkan saya punya Facebook yang live punya. Ramai orang telefon saya. Ada yang dari Lahdatuk. Ada yang kena sarang apa? Balan-balan. Bayangkan balan-balan ini sudah hilang ini dalam saya punya fahaman. Saya mana lagi dengar dalam 40 tahun ini balan-balan ini tiada muncul banyak. Tapi tiba-tiba muncul di Lahdatuk.
di sanalah ini anggota Anglican. Sudah disarang ini Anglican punya keluarga. 2 tahun ini balan-balan selalu pergi rumah dia. Tapi bila mereka ada iman, ya lain hari saya sambung itu cerita. Betul-betul Tuhan ialah ajaib bila kita ada iman. Mereka terus sembuh. Itu balan-balan terus lari bila dengarkan berdoa yang sesuai punya. Jadi inilah saudara dan saudari. Ya, ini gambar ialah sister ini yang baju putih ini dari Nahabak. Dia betul-betul beriman kepada Tuhan bagi dia talenta untuk buat kuih. Buat birthday cake, wedding cake. Dia kerja di office. Tapi dia dapat jual banyak dia punya kek. Dia dapat banyak untung dari jualan kek dari dia punya gaji. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Ya saudara dan saudari yang akhir ini. Pastikan iman kita didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Ya, kita mesti mau dasarkan prinsip-prinsip ya iman dalam prinsip-prinsip Alkitab. Tuhan mempunyai garis besar dalam firman-Nya untuk kepentingan kita. Tuhan sudah buat garisan besar di dalam Alkitab untuk menyebala kita, untuk menolong kita. Tapi kita mesti mau beriman. Puji Tuhan, setiap minggu orang dapat menyembuh dari iman Tuhan. Saya sangat gembira. Jadi besok saya punya tajuk ialah bagaimana Tuhan mendapat jawab doa kita. Itulah sangat penting punya. Mari kita jumpa besok kalau boleh. Jadi semoga Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita sudah habis belajar tentang ini pelajaran. Minta Tuhan terus berkati Anda semua. Amin kepada semua.